Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Para pemirsa, saudara sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali bersama saya Kang Amin dalam program Sahur Time yang akan menemani waktu sahur Anda selama 1 jam ke depan. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita agar kita senantiasa diberi kelancaran ketika menjalankan puasa sepanjang hari. Saudara, Sahur Time hari ini kita akan membahas tema mengenal rukun agama, yakni iman, Islam, dan ihsan. Dan kita juga akan mendengarkan pembacaan kitab hadis Majalisus Saniyah bersama Kiai Haji Misbahul Munir. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai? Sehat Kang Amin. Lancar perjalanan? Alhamdulillah. Alhamdulillah Kiai. Nah saudara, sebelum memulai pembahasan tema hari ini, saya ingin mengajak saudara di rumah untuk ikut berdonasi di dakwah peduli COVID-19 untuk para guru ngaji, santri majelis taklim, dan pesantren yang terdampak COVID-19. Donasi dapat disalurkan melalui rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Nah Pak Kiai, kita akan membahas iman, Islam, dan ihsan. Silahkan Pak Kiai. Baik, terima kasih Kang Amin. Para pemirsa di rumah, kami akan membacakan kitab hadis yang membicarakan masalah Islam, iman, dan ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idh tala 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyab syadidu sawadu sya'ri la yura alaihi atharu syafar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita Kang Amin, hadis ini menceritakan berkaitan dengan kejadian di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal Kang Amin. Orangnya berbaju putih, kemudian rambutnya hitam legam, nggak ada yang kenal. Siapa orang ini? Dari mana? Akhirnya mendekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengatakan, akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, ceritakan kepada saya, Islam itu apa? Itu gayanya seperti Pak Guru gitu. Akhirnya dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Akhirnya Rasulullah menjawab, Islam itu adalah membaca syahadat. Isinya itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang nomor 2 katanya Nabi, wa tuqimas shalah, mengerjakan salat. Yang nomor 3, wa tu'tiyaz zakah, mengeluarkan zakat. Kemudian yang nomor 4, puasa Ramadan. Yang nomor 5, haji bagi yang mampu. Yang kita kenal kemudian dengan rukun Islam. Akhirnya para jamaah sekalian, si tamu tadi ngomong begini, sodaqta. Mengatakan, sodaqta, benar kamu. Para sahabat kaget, siapa orang ini? Yas'aluhu wa yusaddiqu, nanya dan membenarkan. Padahal kita tahu pada majelis itu yang paling utama ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum selesai herannya para sahabat, kemudian tanya lagi, akhbirni anil iman. Ceritakan kepada saya iman itu apa? Akhirnya Rasulullah menjawab, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Kemudian Rasulullah menjawab, iman itu adalah percaya kepada Allah. Kan itu kan? Kemudian percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab Allah, percaya kepada para rasul, percaya dengan hari akhir, percaya dengan qada dan qadar. Seperti yang kita maklum, ini dikenal dengan rukun iman.
Akhirnya si tamu tadi yang nggak dikenal mengatakan, shadaqtah, benar kamu. Heran sahabat itu, siapa orang ini sih? Kok berani-beraninya ngomong begitu kepada Kanjeng Nabi? Udah tanya, dijawab malah bilang benar gitu. Bilang benar. Gitu. Akhirnya para jamaah sekalian nanya lagi orang ini. Akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan. Ceritakan kepada saya, ihsan itu apa? Akhirnya Rasulullah menjawab, qala anta abudallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kamu beribadah seakan-akan kamu melihat kepada Allah. Dan kalau kamu tidak mampu, sadarlah ketika engkau beribadah, kamu sedang diperhatikan, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga hal ini dijawab dengan benar, dengan tangkas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menekankan kepada para jemaah sekalian, inilah yang saya maksud rukun agama itu, yakni iman, Islam dan ihsan. Kalau akhir yang bernama ihsan itu kita kenal kemudian dengan ilmu akhlak, ilmu tasawuf, ya adab. Itu ihsan itu Kang Amin. Dan tidak boleh kita pisah-pisah. Ada orang misalnya mengatakan saya cukup beriman saja, nggak pakai Islam, nggak cukup Kang Amin. Kalau orang ngaku beriman yang harus Islam. Artinya apa? Jalankan aturan-aturan syariat, misalnya sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya. Jadi nggak boleh diputus-putus Kang Amin. Iman-iman saja nggak bisa, harus ada Islam. Demikian juga nggak cukup orang mengatakan Islam saja tanpa iman. Menjalankan syariat, kalau ditanya kenapa kamu sholat? Ya takut orang mertua saya. Ya bukan karena Allah kan? Biasanya ada orang melakukan sedekah, kemudian memberikan infak. Kalau umpamanya sambungannya tidak kepada Allah, ya nggak nyampe kepada Allah. Itu Kang Amin. Para jamaah sekalian, termasuk ihsan. Ya, okay. Ihsan itu yang nggak cukup sendiri, kemudian akan sampai kepada Allah. Ada orang berbuat baik, misalnya senyum. Kalau ditanya, kenapa kamu senyum? Ya biar pelanggan saya makin banyak. Enggak nyampe kepada Allah. Itu senyum bisnis ya? Ya senyum bisnis. Maka dalam hal ini, ihsan itu harus ada keterkaitan dengan iman, dengan Islam, dengan ihsan. Ada semacam ini Kang Amin. Misalnya, Kang Amin, kalau saya tanya, Kang Amin sudah beriman belum? Beriman. Beriman, Kiai. Insya Allah. Kemudian Kang Amin mengatakan, saya sudah beriman, saya bisa melaksanakan sholat Pak Yai. Misalnya, sholatnya seperti apa? Sudah pakai songkok? Oh enggak Pak Kiai. Pakai baju? Enggak Pak Kiai. Pertanyaannya, kalau Kang Amin beriman, sholat tanpa songkok, tanpa baju, hanya pakai sarung, sah apa sah? Ya sah sih Kiai. Karena auratnya orang laki antara pusar dengan lutut. Itu kan syariatnya. Jadi kalau ada orang ngomong, saya beriman kepada Allah, saya sudah menjalankan syariat, kan begitu Kang Amin. Kemudian sholatnya, syariatnya hanya sekedar pakai sarung, nggak pakai songkok, nggak pakai baju, nggak pakai kaos. Kurang apa Kiai? Kurang satu. Kurang apa Kiai? Kurang ajar. Kurang ajar Kiai. Kurang ajar. Namanya kurang adab. Kurang adab ya. Karena itu harus satu kesatuan sehingga nanti kita akan menjadi insan yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu Kang Amin. Baik Kiai. Terkait dengan ihsan ini Kiai. Ihsan ini kan seperti adab atau etika atau sopan santun Kiai ya, gampangannya begitulah ya, yang tingginya nanti tasawuf. Misalnya kan gini Kiai, kita ini sedang di meja makan, panjang gitu Kiai. Nah, terus saya dapat pojok sebelah kiri, tapi yang saya suka lauknya pojok sebelah kanan Kiai. Boleh enggak itu Kiai, saya ngambil itu Kiai? Bolehnya boleh Kang Amin, tapi kurang adab tadi. Kurang ihsan tadi, kurang akhlak. Nah ini akhlak ini tidak sekedar hitam putih, sah dan tidak sah. Tetapi ini naik kepada rasa, ini Kang Amin. Karena itu akhlak itu penting. Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu makomnya itu naik di hadapan Allah karena akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim, katanya Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau ya Muhammad, akhlakmu itu luar biasa, yang dipuji akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu di dalam kesempatan ini, selain saya menyampaikan pentingnya iman, Islam, tetapi tidak kalah penting adalah ihsan atau akhlakul karimah itu Kang Amin. Kiai, akhlakul karimah ini apa sih pentingnya Kiai dalam Islam? Apa tidak cukup tadi hanya iman sama Islam sudahlah gitu?
Kok harus pakai akhlakul, kenapa gitu? Seperti yang saya sampaikan tadi, ini berkaitan dengan rasa. Dan ini merupakan kunci daripada ajaran Islam, yakni akhlakul karimah. Kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya itu diutus ke dunia itu untuk menyempurnakan akhlak. Ini Kang Amin, bukan hanya sekedar syariat saja, bukan hanya menyampaikan masalah keimanan saja, tapi betapa pentingnya akhlakul karimah yang kemudian tadi diungkapkan dengan bahasa ihsan tadi itu Kang Amin. Baik ya, menarik sekali perbincangan kita tentang iman, Islam, dan ihsan. Ya. Nah, para pemirsa, saudara-saudara sekalian, bagi Anda yang memiliki pertanyaan terkait tema atau hal lainnya, bisa langsung kirim melalui WhatsApp dengan format ketik nama, spasi kota, spasi pertanyaan Anda. Kirim ke nomor yang tertera di layar televisi Anda. Pertanyaan yang sudah masuk nantinya akan dijawab pada segmen Anda bertanya, Kiai menjawab. Nah, saudara, saya juga mengingatkan agar kita semua terus berdonasi di dakwah peduli COVID-19 untuk para guru, santri, majelis taklim, dan pesantren yang terdampak COVID-19. Donasi dapat disalurkan melalui rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Nah saudara, pada segmen selanjutnya kita akan kedatangan tamu istimewa yakni Rais Suriah PBNU dan Dewan Syariah NU Kair Lazisnu Kiai Haji Mujib Kulyubi. Jadi jangan kemana-mana, Sahur Time akan segera kembali.